Banyak yang bilang beberapa video review Realme terakhir kita tuh selalu jelek. Nggak sedikit juga dari kalian yang menuding kalau kita tuh sengaja menjelek-jelekan Realme. Kita cuman mau jujur sob, karena memang beberapa HP terakhir mereka tuh selalu punya PR yang signifikan. Tapi apakah semua HP mereka di tahun ini jelek? Eits, kecuali yang ini. Realme 7, smartphone Realme yang sejak awal sudah saya anggap sebagai smartphone yang gitu-gitu aja seperti HP-HP Realme lainnya. Tapi ternyata saya harus akui kalau HP ini tuh berbeda. Desain HP seharga 3 jutaan ini sekarang berbeda dengan HP-HP Realme kebanyakan. Desainnya sekarang udah terlihat jauh lebih cantik, udah nggak kehitung beberapa purnama Realme tuh pakai desain yang begitu-gitu aja. Sampai akhirnya sekarang desainnya udah berubah. Bodinya kerasa kekar dan solid gitu ya. Di tangan ini tuh kerasa enak banget karena kerasa kokoh. Build quality yang solid ini bisa menutupi material plastik yang digunakan. Karena nggak ada sama sekali feel plastik pas kita pakai. Ini good job banget Realme. Layar ya masih pakai panel IPS, which is not bad. Saya merasa layarnya tajam dengan warna yang vibrant, khas layar IPS lah. Penyakit touch delay juga nyaris sembuh di HP ini, walau saya tuh masih ngerasa ada delay minor saat layar disentuh, tapi masih tetap usable. Refresh rate yang 90 Hz di layar ini juga ngasih experience yang menyenangkan. Overall tuh saya nggak punya masalah sama layarnya, cukup oke kok. Untuk performa, HP ini pakai CPU MediaTek Helio G95 yang di atas kertas mirip-mirip dengan G90T yang udah banyak dipakai di beberapa HP di range harga yang sama. Bedanya, CPU ini tuh punya peningkatan di kecepatan GPU yang lebih tinggi sedikit daripada G90T. Performanya ngebut dan smooth saat dipakai main game. Saya tuh kayak nggak nemu kendala berarti saat main game secara intens di HP ini. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark juga cukup impresif untuk HP 3 jutaan. Mungkin positioning HP ini tuh sekelas lah ya dengan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Single speaker di HP ini cukup bagus dengan frekuensi low yang kerasa. Maksudnya masih kedengeran lah gitu bassnya. Walau jujur susah buat kita berharap banyak dari setup single speaker di smartphone ini. Mungkin satu-satunya fungsi single speaker ini ya buat nongolin bunyi notifikasi dan ringtone doang. Satu hal yang dimiliki HP ini tapi nggak dimiliki HP-HP sekelasnya adalah NFC. Saya seneng banget waktu tahu HP ini tuh pakai NFC. Memang si NFC ini nggak dipakai sama semua orang. Buat sebagian orang mungkin fitur ini mubazir ya. Tapi buat saya ini tuh kepake banget. Fitur ini tuh bisa nyelamatin kita waktu saldo e-money kita habis di depan gerbang tol. Karena HP ini pakai layar IPS, artinya mereka tuh nggak bisa naruh fingerprint di bawah layar. Fingerprint di HP ini tuh ditaruh di samping, menyatu dengan tombol power. Sekali lagi, saya suka setup fingerprint seperti ini, karena experience unlock-nya tuh jadi lebih seamless. Realme 7 ini punya baterai sebesar 5000 mAh, sebuah ukuran baterai yang cukup besar. Cukup aja ya, nggak pakai banget. Ukuran baterai segini ngasih durability baterai yang bagus banget. Penggunaan berat ala saya tuh, HP ini bisa dapat screen on time hingga 10 jam. Sebuah prestasi yang cukup membanggakan ya. Mengingat HP ini tuh pakai MediaTek yang dipercaya oleh khalayak ramai sebagai CPU yang nggak bisa irit konsumsi dayanya. Lebih asik lagi, HP ini juga mendukung fast charging 30 watt yang mereka kasih nama Dart Charge. Dart Charge ini tuh bisa ngisi baterai sampai penuh dalam waktu 1 jam lebih. Saya agak heran deh kenapa BBK Group ini tuh hobi banget ya bikin nama-nama fast charging gitu. Padahal kalau diperhatiin ya teknologinya sama kan? Ya VOOC lah, ya Dash lah, ya Warp lah, ya Dart lah. Ya suka-suka lu lah, pusing aing. Dan terakhir yang mau saya bahas adalah soal kamera di HP ini. Setup kamera di HP ini tuh sebenarnya mainstream ya. Nggak beda sama kebanyakan HP-HP sekarang. Dan jujur, ekspektasi saya terhadap kamera di HP-HP Realme ini sedikit menurun. Mengingat beberapa HP terakhir mereka tuh punya kualitas kamera yang sebenarnya ya nggak bagus-bagus amat ya. Dan ternyata Realme sekali lagi berhasil membuat saya takjub. Saya kaget loh. Ternyata kamera di HP ini tuh bagus banget. Ini subjektif ya. Ini mah menurut saya. Foto-foto yang ditangkap HP ini tuh berhasil membuat saya puas. Detailnya bagus, dynamic range-nya juga terasa luas. Terus warnanya tuh gonjreng sob.
Untuk ini sekali lagi berterima kasihlah sama fitur Chroma Boost yang otomatis ngeboost saturasi dari foto. Buat sebagian orang mungkin berpendapat bahwa foto gonjreng begini tuh lebay dan gak akurat. Tapi saya sih ngerasa ini tuh bagus. Karena toh sebagian foto yang kita ambil di smartphone juga pada akhirnya akan berakhir di Facebook atau Instagram juga kan. Foto low light di HP ini ternyata lebih bagus dari yang saya bayangkan. Bahkan di beberapa foto terlihat foto low lightnya tuh oke banget. Tapi untuk bisa dapetin foto low light yang bagus memang butuh effort yang lebih. Karena night mode di HP ini tuh butuh waktu yang lama untuk bisa menangkap foto low light yang bagus. HP ini bisa merekam video stabil di resolusi Full HD. Sayangnya detail dari video tuh hilang dan terasa agak blurry. Mungkin ini konsekuensi dari stabilizer. Kita tuh bisa merekam video di resolusi 4K. Hanya saja stabilizernya akan otomatis mati. Apaan sih? Gak jelas banget ya orang. Yang punya aku udah diuak-uak. Kalau aku sukanya polosan, nggak pakai saus, nggak pakai kecap. Kesimpulannya, ini HP bagus. Nggak ada alasan untuk nggak beli HP ini kecuali yang nggak minat atau nggak punya duitnya ya. Atau memang ada masalah pribadi gitu sama Realme, kalian selesaikan berdua ya. Menurut saya, harga yang dikasih Realme untuk HP ini termasuk tepat dan berbeda dengan Realme 7i yang ya begitulah. Hadirnya NFC bikin HP ini tuh semakin komplit. Ditambah lagi kualitas kamera yang bisa diandalkan bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli HP ini. Jadi apakah HP ini layak beli? Absolutely yes.